Berikutnya nomor 16 sampai nomor 20. Seseorang mudah mengalami keracunan CO dan CN. CN itu sianida, kalau CO itu karbon monoksida. Kenapa? Karena ketika CO atau CN itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam aliran darah, maka hemoglobin itu akan cenderung untuk mengikat CO dan CN dibandingkan oksigen. Jadi apa namanya, Hb itu kan dia punya sisi pengikatan untuk oksigen ya. Nah, CO sama Cn ini bisa diikat oleh Hb, jadinya oksigen nggak bisa menempel gitu. Istilahnya adalah afinitas atau kecenderungan untuk mengikat Hb terhadap CO dan Cn itu lebih besar dibandingkan afinitasnya terhadap oksigen. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Jadi Hb lebih suka mengikat CO sama Cn dibandingkan oksigen. Makanya kalau kita menghirup tidak sengaja CO atau Cn dalam jumlah yang banyak, kita bisa sesak napas. Meskipun kita dikasih oksigen, tapi nggak ngaruh jadinya. Gitu ya. Lanjut nomor 17. Senyawa yang dihasilkan oleh organ X ini adalah hati, ya. Perannya dalam proses pencernaan adalah hati itu menghasilkan cairan empedu. Oke, cairan empedu. Nah, cairan empedu ini isinya ada dua. Yang pertama itu adalah garam empedu. Kalau garam empedu itu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, jadi jawabannya ini adalah yang delta, dan menghasilkan atau mengeluarkan bilirubin. Bilirubin ini yang kemudian akan mewarnai feses, ya. Kalau bilirubin berwarna kuning, nanti di dalam usus besar bilirubin akan teroksidasi menjadi di dalam usus bilirubin akan teroksidasi menjadi sterkobilin yang berwarna coklat, gitu ya. Kalau garam bikarbonat ini dihasilkan oleh pankreas. Kalau hormon sekretin dan kolesistokinin itu dihasilkan oleh duodenum atau usus 12 jari. Kalau enzim lipase dihasilkan oleh pankreas juga. Oke, 17 jawabannya adalah delta, sekarang nomor 18. Pada tabel berikut ini yang menunjukkan mekanisme pernapasan dada dan fasenya yang benar adalah, nah pernapasan kita itu kan bisa berupa pernapasan dada atau pernapasan perut. Perbedaannya adalah kalau pernapasan dada itu kita menggunakan otot interkostal atau otot antar tulang rusuk. Lebih tepatnya otot interkostal eksternal atau otot antar tulang rusuk yang bagian luar. Jadi nggak menggunakan otot bagian dalam gitu ya. Pilihannya tinggal yang A atau yang E nih, karena kalau satu lagi kan ada juga pernapasan perut ya. Kalau pernapasan perut itu menggunakan menggunakan otot diafragma. Jadi kalau ini sekat rongga dada itu diafragma, itu pernapasan perut. Kalau otot dinding perut sih enggak ya. Jadi tinggal yang ini, A atau yang E. Nah, ketika otot interkostal itu mengalami kontraksi, maka otot-otot itu akan memendek, sehingga tulang rusuk kita itu akan terangkat dan ke arah depan, sehingga rongga dada kita membesar dan udara jadi masuk. Oke? Jadi untuk nomor 18 ini jawabannya adalah yang E. Ketika otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka akan terjadi fase inspirasi atau udara akan masuk. Oke? Lanjut ya, sekarang nomor 19. Keberadaan sel histiosit dan enzim arginase di dalam hati mendukung fungsi sebagai organ ekskretori. Fungsi hati sebagai ekskretori adalah dia dapat membongkar apa? Jadi hati itu dapat membongkar protein menjadi urea, ya, dan sel darah merah yang sudah tua nanti membentuk bilirubin. Ya, jadi untuk nomor 19 jawabannya adalah yang E. Jadi sebenarnya nanti kalau kita membahas protein itu ketika diurai, dia akan menghasilkan amonia yang H3. Nah, amonia itu beracun. Nanti di dalam hati, itu amonia akan diubah menjadi urea yang lebih tidak beracun. Dan dalam prosesnya itu menggunakan enzim arginase. Jadi enzim arginase ini digunakan untuk membentuk urea. Gitu ya. Kalau histiosit ini dapat merombak sel darah merah yang sudah tua. Nomor 20, progesteron merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh follicle de Graaff dalam ovarium. Hormon ini memiliki peran bagi manusia, dalam hal ini bagi perempuan ya, untuk
Kalau mendukung munculnya tanda-tanda sekunder pada wanita, ini adalah ciri dari hormon estrogen. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau mengatur kontraksi dinding rahim, ini namanya hormon oksitosin. Pertumbuhan tubuh, ya ini estrogen, growth hormone, ya mungkin GH di sini. Kalau mengatur pengeluaran ASI, itu adalah hormon prolaktin. Itu yang buat mengeluarkan ASI. Ya, jadi untuk nomor 20 jawabannya adalah yang B.